Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Octavia. Saya merupakan mahasiswa semester akhir dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Sistem Embedded dalam berbagai bidang, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Embedded System. Baiklah, langsung saja. Di sini yang merupakan latar belakang pembuatan makalah ini adalah seperti yang kita ketahui, dalam era modern yang serba terhubung, teknologi itu semakin berkembang dengan pesat, termasuk di bidang sistem embedded. Sistem ini telah menjadi bagian integral dari berbagai sektor industri dan konsumen, termasuk otomotif, peralatan medis, peralatan industri, peralatan elektronik konsumen, dan transportasi umum. Sistem embedded itu menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam suatu sistem yang lebih besar. Sistem ini terus berkembang dan ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan keamanan di berbagai bidang. Kemudian, rumusan masalah yang akan dibahas itu ada 4 poin. Yang pertama itu, apa itu sistem embedded dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, bagaimana sistem embedded digunakan dalam berbagai bidang seperti otomotif, peralatan medis, peralatan industri, dan peralatan elektronik konsumen, serta transportasi umum. Kemudian poin ketiga, itu apa manfaat dari implementasi sistem embedded di berbagai bidang tersebut. Dan poin terakhir, keempat, itu apa tantangan dalam mengimplementasikan sistem embedded di berbagai bidang tersebut. Kemudian tujuannya itu ada 4 poin juga. Yang pertama itu memahami konsep dan cara kerja sistem embedded. Yang kedua, menjelaskan implementasi sistem embedded di berbagai bidang. Ketiga, menjelaskan manfaat dari implementasi sistem embedded di berbagai bidang tersebut. Dan yang keempat itu menjelaskan tantangan dalam mengimplementasikan sistem embedded di berbagai bidang. Dan untuk manfaatnya itu yang pertama, untuk memberikan pengetahuan tentang sistem embedded dan cara kerjanya. Yang kedua itu menambah wawasan tentang bagaimana sistem embedded ini digunakan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan keamanan. Dan yang ketiga itu menjelaskan manfaat dari implementasi sistem embedded di berbagai bidang. Dan yang keempat itu memahami tantangan dalam mengimplementasikan sistem embedded di berbagai bidang dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Kemudian untuk pokok pembahasan itu ada 5 poin. Yang pertama itu pengertian sistem embedded. Yang kedua, cara kerjanya. Yang ketiga, sistem embedded dalam berbagai bidang. Yang keempat, manfaat implementasi sistem embedded dalam berbagai bidang. Dan yang kelima itu tantangan dalam implementasi sistem embedded pada berbagai bidang. Kemudian langsung saja, yang pertama itu poinnya pengertian sistem embedded. Jadi sistem embedded ini itu adalah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dalam suatu sistem yang lebih besar. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang diintegrasikan dan disesuaikan dengan tugas tertentu yang harus dilakukan. Kemudian untuk cara kerja dari sistem embedded ini, itu tergantung pada desain dan tugas tertentu yang harus dilakukan. Namun secara umum, sistem embedded ini bekerja dengan mengumpulkan data dari sensor atau input lain. Lalu memproses data tersebut menggunakan perangkat lunak yang disimpan di dalamnya dan mengontrol perangkat keras seperti aktuator atau output lainnya untuk melakukan tugas yang diperlukan. Kemudian sistem embedded dalam berbagai bidang. Yang pertama itu bidang otomotif. Yang kedua peralatan medis. 3 peralatan industri. Keempat peralatan elektronik konsumen. Dan kelima transportasi umum. Yang pertama itu otomotif.
Sistem embedded ini dapat digunakan pada mobil untuk mengontrol mesin, sistem navigasi, sistem keamanan, dan sistem hiburan. Contoh penggunaan sistem embedded pada mobil itu adalah sistem rem anti-blokir, sistem kontrol traksi, sistem kontrol stabilitas elektronik, dan sistem kontrol mesin. Kemudian untuk peralatan medis, sistem embedded ini dapat digunakan pada alat medis seperti alat pemantau detak jantung, alat pemantau tekanan darah, alat pengukur glukosa darah, dan alat MRI. Dan yang ketiga itu peralatan industri. Ini dapat digunakan pada mesin-mesin industri untuk mengontrol proses produksi, memonitor kinerja mesin, dan mengatur aliran bahan baku. Kemudian peralatan elektronik konsumen. Nah, sistem embedded ini dapat digunakan pada peralatan elektronik konsumen seperti televisi, mesin pencuci piring, dan kulkas. Kemudian yang terakhir itu di bidang transportasi umum. Sistem embedded dapat digunakan pada kendaraan umum seperti bus dan kereta api untuk mengontrol sistem rem, sistem pengaman pintu, sistem pengereman darurat, dan sistem keamanan lainnya. Kemudian untuk manfaat implementasi sistem embedded dalam berbagai bidang. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan kualitas. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang kelima itu meningkatkan produktivitas. Kemudian untuk tantangan dalam implementasi sistem embedded pada berbagai bidang itu yang pertama, adanya keterbatasan sumber dayanya. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, ketersediaan komponen. Yang keempat, masalah keamanan. Dan yang kelima itu masalah perubahan lingkungan. Jadi kesimpulannya, sistem embedded itu memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai bidangnya, seperti otomotif, peralatan medis, peralatan industri, peralatan elektronik konsumen, dan transportasi umum. Implementasi sistem embedded ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, akurasi, kualitas, pengalaman pengguna, dan produktivitas. Namun, mengimplementasikan sistem embedded ini juga memiliki tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas, ketersediaan komponen, keamanan, dan perubahan lingkungan. Jadi, diperlukan kemampuan dan pengetahuan khusus serta perhatian terhadap masalah tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.